Sulaiman I lahir pada tanggal 6 November tahun 1494 dan meninggal pada tanggal 6 September tahun 1566. Ia naik menjadi Sultan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1520 yang menandai zaman keemasan pada Kekhalifahan Ottoman. Salah satu tindakannya yang paling terkenal adalah soal perombakan hukum di Ottoman selama masa pemerintahannya. Di dunia barat ia dikenal sebagai Sulaiman yang Agung. Ia merupakan Sultan ke-10 dan Sultan yang paling lama memerintah dibanding para pendahulunya. Di bawah pemerintahannya, Kekhalifahan Ottoman telah menaungi setidaknya 25 juta orang. Sulaiman menjadi raja yang terkenal di Eropa pada abad ke-16 karena ia memimpin puncak kekuatan ekonomi, militer, dan politik Kekaisaran Ottoman. Sulaiman juga secara langsung memimpin pasukan Ottoman dalam penaklukan di Beograd, Rhodes, serta sebagian besar Hongaria. Ia juga berhasil menguasai sebagian besar Timur Tengah dan sebagian besar wilayah Afrika Utara sampai ke barat Aljazair. Di bawah kepemimpinannya, armada Utsmaniyah telah mendominasi lautan mulai dari Mediterania hingga Laut Merah dan Teluk Persia. Dan berikut ini adalah kisah hidup Sulaiman I selengkapnya. Sulaiman I lahir di Trabzon, kemungkinan pada tanggal 6 November tahun 1494. Ia adalah putra dari pasangan Sultan Selim I dan Aisyah Hafsah, putri dari Kekhanan Crimea. Pada usia 7 tahun, ia belajar di Istana Topkapi di Istanbul. Di sana ia belajar tentang teologi, sastra, sains, sejarah, dan peperangan. Ia juga fasih berbicara dalam 6 bahasa, yaitu bahasa Turki Ottoman, Arab, Serbia, Turki Chagatai, Farsi, dan Urdu. Saat masih muda, dia berteman dengan Pargali Ibrahim, yaitu seorang budak yang kemudian hari menjadi salah satu penasihatnya yang paling terpercaya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi sancak bayi atau gubernur Kaffa di Crimea selama pemerintahan kakeknya Bayezid II, lalu berganti menjadi gubernur Manisa pada masa pemerintahan ayahnya Selim I. Di masa mudanya, Sulaiman sangat terinspirasi oleh Alexander Agung. Kemudian ia berencana memprogram ekspansi militer yang terinspirasi oleh penaklukan Alexander. Ketika Sulaiman berusia 26 tahun pada tahun 1520, ayahnya Selim I meninggal dan otomatis Sulaiman pun naik tahta. Pemerintahan ayahnya berjalan dengan baik, karena itu Sulaiman telah mewarisi pasukan Janissary dan angkatan laut yang kuat. Setelah naik tahta, Sultan baru ini segera meluncurkan program ekspansi kekaisarannya. Tapi pada tahun 1521, pemerintahannya disenggol oleh pemberontakan yang dipimpin Gubernur Damaskus. Dan pada tanggal 27 Januari di tahun itu, Sulaiman berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Setelah itu, Sulaiman segera membuat persiapan untuk penaklukan Beograd dari kerajaan Hongaria, yang mana kakek buyutnya dulu, Mehmed II, telah gagal melakukannya. Lalu pada bulan Juli di tahun yang sama, pasukan Ottoman telah mengepung Beograd. Dia juga menggunakan pasukan darat dan armada kapal untuk memblokir kota dan mencegah datangnya bantuan. Setelah pertempuran yang sengit, akhirnya kota itu jatuh ke tangan pasukan Ottoman pada tanggal 29 Agustus tahun 1521. Sebelum melanjutkan ekspansinya ke Eropa, Sulaiman ingin menumpas Knight Hospitallers yang berbasis di Pulau Rhodes terlebih dahulu, karena mereka sudah menahan kapal Utsmaniyah dan kapal-kapal negara muslim lainnya. Mereka juga merampas gandum dan emas yang dibawa, serta memperbudak para awaknya. Pembajakan Knight Hospitallers ini bahkan telah membahayakan umat Islam yang berlayar untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kemudian Sulaiman mengirim armada berkekuatan 400 kapal yang membawa sedikitnya 100.000 pasukan untuk mengebung Rhodes. Pasukan tersebut mendarat pada tanggal 26 Juni tahun 1522. Lalu mengepung benteng yang dijaga oleh 60.000 pasukan dari Inggris, Spanyol, Italia, Provence, dan Jerman. Sementara itu, Sulaiman sendiri memimpin pasukan bantuan dan mendarat di Rhodes pada akhir bulan Juli. Pengepungan tersebut berlangsung selama hampir setengah tahun lamanya. Tetapi pada tanggal 22 Desember 1522, Ottoman akhirnya memaksa mereka untuk menyerah. Setelah itu Sulaiman memberi waktu 12 hari kepada para kesatria untuk mengemasi barang-barang mereka, kemudian meninggalkan pulau dengan 50 kapal yang sudah disediakan oleh Ottoman.
Penduduk lokal Rhodes juga diberi waktu selama 3 tahun untuk memutuskan apakah mereka ingin tetap di Rhodes yang sudah menjadi wilayah Ottoman atau pindah ke tempat lain. Jika mereka memilih untuk menetap, mereka tidak akan dipungut pajak selama 5 tahun pertama, dan Sulaiman berjanji tidak akan ada gereja di pulau itu yang akan diubah menjadi masjid. Setelah mendengar hal itu, kebanyakan dari penduduk Rhodes memutuskan untuk tetap tinggal. Sebelum ia melancarkan serangannya ke Hongaria, Sulaiman menghadapi beberapa masalah, seperti kerusuhan di antara Janisari dan pemberontakan oleh Mamluk di Mesir. Tapi tidak lama kemudian masalah ini berhasil diatasi. Kemudian pada bulan April tahun 1526, Sulaiman memulai kampanye militer ke Danube. Dan pada tanggal 29 Agustus di tahun yang sama, Sulaiman berhasil mengalahkan Raja Louis II dari Hongaria dalam pertempuran Mohawk. Setelah itu Sulaiman mengangkat bangsawan John Zapolya sebagai Raja Hongaria berikutnya. Tetapi pihak Habsburg di Austria menginginkan agar saudara ipar Louis II, Ferdinand, yang menjadi raja. Lalu Habsburg mengirim pasukan ke Hongaria dan berhasil merebut kota Buda. Kemudian Ferdinand diangkat menjadi raja. Tidak terima orang pilihannya ditumbangkan, pada tahun 1529 Sulaiman mengirim pasukannya ke Hongaria sekali lagi, dan Ottoman pun berhasil mengambil kembali kota Buda dari Habsburg. Kemudian mereka melanjutkan serangan ke ibu kota Habsburg di Wina. Pasukan Sulaiman yang diperkirakan berjumlah 120.000 telah sampai di Wina pada akhir bulan September. Lalu pada tanggal 11 dan 12 Oktober di tahun yang sama, mereka mengepung kota Wina. Tetapi pasukan pertahanan Wina berhasil menahan mereka dan pasukan Turki pun mundur. Dengan kegagalan itu, Sultan Utsmaniyah tidak menyerah untuk merebut Wina. Tetapi upaya keduanya pada tahun 1532 terhambat oleh hujan dan lumpur. Barulah pada tahun 1541, kedua kekaisaran itu berperang sekali lagi ketika pasukan Habsburg mengepung kota Buda. Pada peperangan itu, Hongaria dan Ottoman berhasil mengalahkan Habsburg. Setelah itu, Ferdinand dipaksa untuk turun dari tahta Hongaria dan harus memberikan penghormatan kepada Sulaiman. Salah satu musuh besar Kekaisaran Ottoman adalah Kerajaan Safawi Persia yang menguasai sebagian besar Asia Barat Daya. Suatu ketika Raja Kerajaan Safawi, Shah Tahmasp, berusaha untuk memperluas pengaruhnya dengan cara membunuh gubernur dari Ottoman di Baghdad dan menggantinya dengan orang pilihannya. Kemudian ia juga meyakinkan gubernur Bitlis di Turki Timur untuk bersumpah setia kepada dinasti Safawi. Saat itu Sulaiman masih sibuk dengan urusan di Hongaria dan Austria. Lalu ia memerintahkan Wazir Agung memimpin pasukan untuk merebut kembali Bitlis pada tahun 1533. Kemudian pasukan itu merebut kota Tabriz dari Safawi. Setelah selesai dengan urusannya di Hongaria, Sulaiman dengan pasukannya menuju ke Persia pada tahun 1534. Tetapi dalam pertempuran itu, pasukan Safawi memancing pasukan Utsmaniyah ke daerah gurun untuk bergerilya di sana. Tapi taktik tersebut berhasil dipatahkan, dan Sulaiman pun berhasil merebut kembali Baghdad, dan ia dikukuhkan sebagai khalifah sejati dunia Islam. Dari tahun 1548 sampai 1549, Sulaiman melancarkan invasi yang kedua kalinya ke Kekaisaran Safawi. Dalam pertempuran, pasukan Safawi memancing tentara Utsmaniyah ke daerah bersalju dan berbatu di pegunungan Kaukasus. Tapi kali ini pasukan Ottoman tidak berhasil mematahkan taktik ini. Walaupun tidak berhasil menumpas mereka, Kekaisaran Ottoman masih memperoleh wilayah di Georgia dan perbatasan Kurdi antara Turki dan Persia. Konfrontasi ketiga dan terakhir antara Sulaiman dan Tahmasp terjadi dari tahun 1553 hingga 1554. Dalam peperangan itu, pasukan Tahmasp kembali memakai taktik memancing, tapi taktik tersebut tidak berjalan dengan lancar karena pasukan Sulaiman langsung menyerang ke jantung pertahanan Safawi. Setelah kalah, Shah Tahmasp akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian dengan Sultan Sulaiman yang menyatakan dinasti Safawi akan mendapatkan kembali Tabriz, tapi Safawi juga harus menghentikan serangannya di perbatasan dan harus melepaskan klaimnya atas Baghdad dan seluruh Mesopotamia. Saat masa pemerintahan Selim I, Angkatan Laut Ottoman sudah cukup kuat.
Bahkan angkatan lautnya sangat berpengaruh di daerah-daerah yang strategis seperti Laut Mediterania, Laut Merah, dan bahkan Laut Arab. Selama pemerintahan Sulaiman, sebuah kapal Ottoman pernah berlayar ke pelabuhan perdagangan di daerah Mughal, India. Dan Sultan juga sempat bertukar surat dengan Kaisar Mughal, Akbar Agung. Armada Ottoman yang ada di Mediterania berada di bawah komando Laksamana Khaireddin Pasha atau yang dikenal sebagai Barbarossa di dunia barat. Dalam kepemimpinannya, Angkatan Laut Ottoman berhasil memenangkan berbagai pertempuran laut, seperti Perang Laut di Preveza, perang melawan armada gabungan Venesia dan Spanyol, sampai pertempuran Lepanto di tahun 1571. Pada tahun 1538, kekuatan Angkatan Laut Ottoman yang kuat ini terasa sampai di India, karena Sulaiman mengirim armada dari Mesir untuk membantu kerajaan Mughal merebut kota Diu dari tangan Portugis. Namun sayangnya upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1564, Sulaiman menerima seorang kedutaan dari Aceh yang meminta dukungan Ottoman untuk melawan Portugis. Kemudian ekspedisi Ottoman ke Aceh pun diluncurkan, dan ekspedisi ini mampu memberikan dukungan militer yang luas kepada rakyat Aceh. Jika di dunia barat Sulaiman dikenal dengan Sulaiman yang Agung, di Turki ia dikenal dengan julukan Kanuni atau pemberi hukum, karena dia benar-benar merombak sistem hukum Ottoman yang sudah ada, dan salah satu tindakan pertamanya adalah mencabut embargo perdagangan dengan kerajaan Safawi. Karena embargo tersebut dipandang telah merugikan kedua belah pihak, Sulaiman juga mereformasi sistem perpajakan, seperti menghapus pajak tambahan dan menerapkan sistem tarif pajak yang transparan dan sesuai dengan pendapatan masyarakat. Lalu mempekerjakan dan memberhentikan seseorang akan didasarkan pada prestasi, bukan atas keinginan pejabat tinggi atau koneksi keluarga. Semua warga Ottoman, bahkan pejabat tinggi, harus tunduk kepada hukum. Kemudian Sulaiman membentuk sebuah lembaga untuk memberi perlindungan bagi warga Kristen dan Yahudi di Kekaisaran Ottoman. Lembaga tersebut juga telah membebaskan buruh tani Kristen dari perbudakan. Sulaiman memiliki 2 orang istri resmi dan sejumlah selir yang tidak diketahui jumlahnya. Istri pertamanya, Mahidevran Sultan, melahirkan anak laki-laki tertuanya, seorang anak laki-laki yang cerdas dan berbakat yang bernama Mustafa. Lalu istri keduanya yang dulunya adalah seorang budak dari Rutenia bernama Hurrem Sultan. Sulaiman sangat mencintai Hurrem dibanding istrinya yang lain, dan Hurrem kemungkinan telah melahirkan 5 atau 6 orang anak. Diceritakan Hurrem pernah melakukan sebuah konspirasi di dalam istana Ottoman, karena saat itu Hurrem tahu tentang aturan di harem. Jika anak dari Mahidevran, Mustafa, menjadi sultan, maka Mustafa akan membunuh semua putra Hurrem untuk mencegah perebutan tahta. Lalu dia mulai menyebarkan desas-desus bahwa Mustafa berniat untuk menggulingkan ayahnya. Sehingga pada tahun 1553, Sulaiman memanggil putra sulungnya itu ke tendanya di kamp tentara, dan ia dicekik sampai mati. Dengan terbunuhnya Mustafa, maka tidak ada halangan lagi untuk putra tertua Hurrem, Selim, naik tahta. Sayangnya, Selim memiliki kebiasaan yang buruk, dan ia dikenang dalam sejarah sebagai Selim si pemabuk. Pada tahun 1566, Sulaiman yang sudah berusia 71 tahun memimpin pasukannya dalam ekspedisi terakhir melawan Habsburg di Hongaria. Tapi Sulaiman telah meninggal sehari sebelum kemenangan di pertempuran Zigetvar. Para pejabatnya merahasiakan kematiannya selama 1,5 bulan karena mereka tidak ingin berita kematian sultannya itu mengacaukan pikiran pasukan. Kemudian jenazah Sulaiman diangkut kembali ke Istanbul, dan untuk mencegah pembusukan, jantung dan organ dalam lainnya dikeluarkan dan dikubur di Hongaria. Pada saat ini, sebuah gereja Kristen dan kebun buah-buahan telah berdiri di daerah di mana Sulaiman yang Agung, sultan terbesar dari Ottoman, meninggalkan hatinya di medan perang.